saya harus ngadain waktu sama space. Nah, kita memang ada beberapa pemain kita itu kita udah pasti hilang bola di depan maupun di tengah, kita pasti masuk ke passing. Nah, yang terjadi lawan bisa Medan 2007 2008 ya, kalau itu ada berapa orang ya kita nggak ada masalah sih, karena waktu anak-anak ini kan gampang untuk kita bentuk. Bagaimana sekarang kita punya satu tujuan ini, style of play-nya kita RNA ini begini ya kita bentuk, karena di sinilah kita membentuk sebuah pemain, bukan saya membentuk sebuah tim, karena membentuk sebuah individu untuk dijadikan seorang pemain yang Game plan adalah cara bermain yang udah kita setting, mulai dari bertahan, menyerang maupun transisi. Untuk di arena sendiri, untuk di tahun 2021 ini kita mau coba cara bermainnya dengan formasi 1-3-4-3. Ya, sebagai seorang pelatih kita harus banyak belajar, harus banyak memahami dan melihat perkembangan sepak bola yang sekarang. Oke, seorang pemain wajib memahami dari game plan yang udah dibikin sama tim pelatih, karena itu nanti aja jadi bekal mereka di usia menginjak mereka dewasa dan juga di profesional nanti. Jadi semakin banyak referensi buat dia, ketemu nanti sama pelatih yang lain, mereka akan cepat beradaptasi untuk menjadi lebih baik. Seorang pemain untuk memahami game plan itu dalam sepak bola itu memang harus kewajiban. Karena apa? Dari game plan itu bisa mengeksploitasi atau membuat pemain itu untuk berekspresi tentang dirinya dia dalam pembentukan untuk konsep bermain untuk di kedepannya, untuk di dalam dia mendapat klub untuk di nasional atau di liga. Dari situlah dia akan tahu cara mainnya, game plan-nya itu yang akan membawa dia untuk berekspresi, mengeluarkan kualitasnya dia dalam bentuk game plan-nya tersebut. Ya, perbedaan game plan dulu dengan sekarang beda sekali, karena dulu saya sebagai pemain pun belum tahu tentang game plan cara main. Cuma memang dulu kami berasumsi dari ya mungkin kelebihan kami. Jadi otot kami yang bermain dalam, dan kelebihan kami adalah dulu motivasi kami tinggi, skill kami tinggi, tapi untuk masalah game plan kami belum begitu memahami. Kalau untuk sekarang ini pemain sekarang bagus-bagus, apalagi sekarang udah mengerti ada bentuk game plan-nya, ada banyak yang dilakukan dengan banyak media atau banyak dengan alat-alat yang bisa menunjang untuk game plan untuk anak-anak itu. Jadi bagus sekali kalau memang dilakukan untuk anak-anak sekarang. Jadi bedanya dulu adalah dulu bermain dengan otot tanpa ada tangan game plan, sekarang dengan otak, otot dan game plan berjalan dengan baik. Itu bisa menunjang sepak bola sekarang menjadi bagus gitu. Ricky Nelson Academy adalah suatu bentuk atau kayak pelatihan sepak bola yang mempunyai konsep bagus dalam bentuk pemahaman dalam taktikal maupun konsep individu pemain yang mungkin jarang dimiliki oleh akademi yang lain. Yang itulah kelebihan dari akademi Ricky Nelson RNA. Sore semuanya, saya dari Indonesia Muda Football Academy Semarang mengucapkan terima kasih atas undangan dari Ricky Nelson Academy yang telah mengundang kami untuk belajar membicarakan masalah game plan di setiap kepelatihan, dan saya sangat berterima kasih sekali karena
banyak mendapatkan ilmu, dapat mendapatkan masukan serta wawasan yang lebih luas tentang sepak bola, terutama pengembangan kelompok usia yang kedepannya berusaha untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih maju dan bermartabat. Kemudian kesan dan pesan saya, semoga Ricky Nelson Academy tambah maju, tambah lebih mempunyai kontribusi yang besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia ke depannya. Terima kasih. Tentang partnership yang telah berusaha diselenggarakan atau RNA mencoba untuk menjalin hubungan dengan akademi-akademi lain, saya harap ini sebuah langkah terobosan yang sangat-sangat bagus. Selain kita mendapatkan ilmu dari RNA sendiri, kami juga lebih bisa menjalin komunikasi yang lebih intens dalam pengembangan pengetahuan ilmu sepak bola, terutama di Indonesia. Harapannya partner ini terus berjalan, berkesinambungan, kami mendapatkan ilmu dan kami akan banyak menyebarkan ilmu-ilmu ini ke akademi-akademi lain, khususnya di Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, hari ini 27 Januari 2021, kita Ricky Nelson Academy memulai internal meeting dengan membahas soal game plan. Kenapa game plan? Penting semua pelatih memahami untuk apa dia melatih di RNA dan bagaimana dia membentuk para pemain RNA dengan sebuah terintegrasi. Setiap usia, setiap pelatih punya plan yang sama, sehingga ketika mereka melatih pemain tidak ada perbedaan secara prinsip, tidak ada perbedaan secara konseptual, sehingga ini memudahkan setiap pelatih untuk memahami pemain yang ada. Dan pemain juga akhirnya mengetahui apa yang harus dia perbuat, pemain juga mengetahui apa yang harus dia lakukan dalam proses mereka menjadi seorang pemain profesional. Dengan harapan semua pelatih yang ada di RNA memiliki pengetahuan yang lebih baik lagi, sehingga tahun 2021 kita punya target yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Kita bisa mengirim pemain-pemain ke tempat-tempat yang lebih baik, dan para pemain juga bisa memperoleh sebuah pengalaman-pengalaman yang jauh lebih baik tahun sebelum. Kita berharap sepak bola tahun 2021 akan lebih baik dari tahun 2020. Dan harapan saya kepada setiap pelatih yang ada di arena terus berkembang karena tantangan kita makin berat, dan harapannya dalam melatih pemain-pemain usia muda kita berharap mereka menjadi pemain-pemain profesional di kemudian hari. Makanya Ricky Nelson Academy mencoba untuk melakukan hal ini sebagai sebuah perubahan sehingga para pemain mengerti dan terutama para pelatih juga mengerti soal konsep bermain, soal game plan. Sangat penting punya game plan.